Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmaida Salma, NIM 183131037 dari kelas PIAUD 4B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu alat permainan edukatif yang sengaja saya buat untuk membantu mengembangkan kemampuan kognitif anak usia 3-4 tahun. So, tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Untuk nama dari alat permainan edukatif ini adalah ceropong bola. Jadi di dalam permainannya nanti menggunakan sesuatu yang bentuknya seperti bola. Kemudian di sini ada kertas atau karton yang berbentuk cerobong. Kemudian untuk alat dan bahannya itu antara lain ada pensil, ada penghapus, ada penggaris, ada gunting, ada silet, dan kemudian terakhir ada double tip. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ini antara lain itu ada kardus, ada karton berwarna merah, kuning, biru, kemudian ada plastik berwarna merah, kuning, kemudian ada biru. Dan untuk cara bermainnya itu antara lain yang pertama minta anak untuk memasukkan bola sesuai dengan warna dan ukuran. Misalkan ini ada warna merah dan ukurannya kecil, itu dimasukkan di sini. Dan untuk jumlahnya itu sesuai yang ada. Misalkan di sini ada 3, coba minta anak untuk memasukkan semuanya. Dan itu adalah cara bermain dari alat permainan edukatif ini. Yang dipakai di dalam pembuatan atau cara main dari alat permainan edukatif ini adalah menggunakan teori dari Jean Piaget, di mana teori ini menerapkan 4 tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada tahap sensori motor untuk anak usia 0-2 tahun, kemudian ada tahap praoperasional untuk anak usia 2-7 tahun, kemudian ketiga ada tahap operasional konkret untuk anak usia 7-11 tahun, kemudian yang terakhir ada tahap operasional formal untuk anak usia 7-11 tahun. Dan khusus untuk alat permainan edukatif ini sengaja saya buat untuk anak usia 3-4 tahun, maka lebih tepatnya untuk pada tahap praoperasional. Sebelumnya untuk tahap praoperasional adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Kemudian ciri dari tahap operasional ini antara lain yang pertama itu ada operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai, di mana dalam artian anak itu masih menggunakan penalaran intuitif dan bukannya logis. Kemudian yang kedua, di dalam keterampilan berbahasa, anak itu mempresentasikan benda atau objek itu masih menggunakan kata-kata dan ataupun gambar. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu memiliki pemikiran yang egosentris, dalam artian anak itu memiliki kesulitan di dalam melihat dari sudut pandang orang lain. Kemudian yang keempat, anak itu mengklasifikasikan benda atau objek dengan satu ciri. Misalkan anak-anak itu mengelompokkan benda-benda berbentuk bulat walaupun warnanya berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, anak itu memiliki keyakinan yang masih animisme, yaitu dalam artian anak-anak berkeyakinan bahwasanya benda-benda atau objek mati itu memiliki perasaan ataupun hidup. Untuk alat permainan edukatif ini jika dikaitkan dengan STPPA anak usia 3-4 tahun dengan lingkup perkembangan kognitif itu antara lain yang pertama, anak memahami persamaan antara dua benda. Misalkan di sini ada bola warna merah dan bola warna kuning, itu memiliki persamaan sama-sama berbentuk bulat, dan atau sebaliknya untuk bola kuning dengan bola biru itu sama-sama berbentuk bulat. Dan untuk selanjutnya itu anak
dapat memahami perbedaan antara dua benda dari jenis yang sama. Misalkan di sini ada bola merah dan bola kuning, itu perbedaannya pada warna dan ukurannya. Dan atau sebaliknya, untuk bola kuning dan bola biru itu perbedaannya pada warna dan ukurannya. Kemudian yang ketiga, menempatkan benda dalam urutan ukuran. Jadi di sini ada ukuran kecil dimasukkan pada cerobong yang bentuknya atau ukurannya juga kecil, dan seterusnya. Nah, untuk yang ke selanjutnya itu anak mengenali alasan mengapa ada sesuatu yang tidak masuk ke dalam kelompok tertentu. Dalam artian misalkan untuk bola biru kenapa tidak bisa masuk ke cerobong warna merah, karena memang ukurannya itu berbeda. Itu tadi hasil presentasi dari alat permainan edukatif yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.